zaman dulu orang yang punya anak putri itu aib. Mereka tidak suka dan tidak bahagia. Bahkan mereka ada yang wa'dul bana, mengubur hidup-hidup putrinya kalau punya anak putri. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikikis semua keyakinan tadi. Akhirnya wanita-wanita itu diangkat, dimuliakan oleh Islam berkat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikasih ganjaran yang luar biasa. Nanti dia akan datang di hari kiamat bersamaku seperti ini, dekat di sorga bersama Nabi Muhammad yang punya anak putri 2 atau lebih, 1 pun kalau ada, didik dengan cara yang baik. Kenapa? Ya karena memang mendidik anak putri ini beda. Yang pertama biayanya lebih mahal, aksesorisnya lebih banyak. Yang kedua, dia zaman dulu ya tidak bisa mencari rezeki karena tidak bekerja perempuan itu. Yang ketiga, dia tidak bisa membela dengan tenaganya kalau keluarganya dia apa-apain. Kalau ada ribut keluarga, dia bisanya nangis doang, nggak bisa apa? Nggak bisa, paling teriak, nggak bisa membantu. Kalau anak laki zaman dulu mereka bisa apa? Menjaga orang tuanya dengan tenaganya. Kalau anak perempuan tidak bisa. Maka dari segi ekonomi nggak bisa, dari segi tenaga nggak bisa juga. Kayaknya ini apa? Sebuah kekurangan menurut orang-orang di zaman itu kalau punya anak perempuan. Makanya kalau dikabari mereka bahwa anaknya perempuan itu langsung nunduk dan malu, dan mereka tidak gembira. Tapi kalau dikabari anak laki-laki yang lahir, dia bawa tuh anak laki muter Ka'bah, ditawaf dikeliling sambil diangkat, dikasih pengumuman, saya punya anak laki-laki, saya disebar. Tapi giliran anak perempuan dia malu dan tidak mau menyebarkannya, makan menyembunyikannya. Jadi hati-hati ketika kita punya anak perempuan terus masih malu dan tidak bangga, bahkan menyembunyikannya. Sementara kita punya anak laki, disebar, di-share, dibikin status, oh baru lahir laki-laki alhamdulillah. Bila anak perempuan tidak, itu khawatir ada sifat-sifat apa? Jahiliyah. Atau maaf, kadang-kadang kita nanya sama jamaah, sama teman, baru kelahiran alhamdulillah, apalagi perempuan. Dia meremehkan begitu tuh. Ini sifat jahiliyah ini. Sifat jahiliyah. Kalau laki, masya Allah dipuji, kira anak perempuan dianggap apa? Diremehkan atau ditertawakan atau dihinakan, direndahkan. Nah ini hati-hati, ini adalah sifat-sifat jahiliyah. Ini kadang-kadang masih ada orang itu yang apa? Meremehkan, menganggap payah perempuan. Artinya diremehkan orang tuanya, diremehkan ibu bapaknya gara-gara punya anak perempuan. Subhanallah, datang Islam. Memang tidak bisa dipungkiri, kata para ulama, anak perempuan itu biaya lebih besar. Terus pendidikannya tentunya apalagi di zaman sekarang harus lebih super berhati-hati karena lingkungan yang luar biasa. Ditambah lagi kalau sudah nikah, maka kita nggak bisa berharap. Seandainya mantu kita kaya pun, sekalipun kaya, tetap kita nggak bisa berharap. Tiba-tiba mungkin nanti di masa kita tua, kita butuh uang, baik berobat atau apa, terus kita minta sama putri kita minta sama suaminya, sama mantu kita, mantu nggak ngasih, selesai Pak. Kita nggak bisa berharap. Nggak boleh haram kita bilang ambil aja dari dompet apa, suami mau diem-diem kirim ke bapak, haram hukumnya. Istri ngambil duit dari dompet suaminya, walaupun untuk orang tuanya tetap hukumnya haram. Harus minta apa? Izin. Berat, biaya padahal dulu mahal kita ngerawat dia. Setelah nikah kita nggak bisa berharap. Memang kalau kau menikahkan, kalau sudah mengatakan ya fulan zawwajtuka wa ankahtuka bibinti, selesai, berarti itu habis. Nggak ada lagi, jangan berharap lagi dari apa? Atau mungkin ketika orang tuanya sakit, putrinya nggak datang karena putrinya mau izin jenguk sama suami nggak dikasih, selesai. Jangan dibilang putri saya durhaka karena sampai ibunya meninggal nggak mau jenguk. Bukan durhaka, bukan salah putri kita, karena memang Rasul bilang ikhlaskan. Yang durhaka ya kamu sendiri sebenarnya. Kenapa dijadiin sama si siapa? Si mantu kayak begitu? Karena yang melarang kan mantunya, dan mantunya lah yang berhak kalah bapak ibunya sama si mantu tadi. Jadi jangan disalahkan putri kita. Dulu yang nikahin siapa? Kita. Ya udah. Itu makanya milih mantu jangan apa?
modal kaya doang. Wah kaya nih, keren, nikahin. Habis nikah cuman status doang. Lagi di Perancis, lagi di mana nih, Inggris, tapi bakhil, pelit. Suaminya apa, bapaknya, ibunya. Itu yang salah bukan putri kita, yang salah kita. Kenapa kita dulu apa, menikahkannya. Ini hati-hati. Bahkan yang lebih parah lagi, sudah harta nggak bisa diharapin, jengukan tengokan nggak bisa diharapin. Yang ketiga, kalau dia punya anak, cucu kita, tapi jangan lupa binnya bin mantu kita, bin mantu bin besan kita, nggak ada lagi namanya. Nama antum terlupakan. Seandainya kita meninggal, besan meninggal, mantu meninggal, cucunya waktu bacain Fatihah, fulan bin fulan bin fulan bin fulan, nama kita nggak kena bacaan. Selesai, habis, selesai, nggak ada lagi nama kita disebut. Nama besan kita atau mantu kita disebut di depan Rasul. Kalau dia bersalawat, malaikat nyampein ke malaikat Rasulullah, ya Rasulullah fulan bin fulan, kita nggak disebut, hilang nama kita. Apalagi generasi ketiga sudah nggak ada lagi nama kita. Generasi keempat selesai. Walaupun itu anak kita, cucu kita jadi ulama besar, tetap yang disebut adalah besan kita. Siapa ulama? Oh Kiai fulan bin fulan bin fulan, nama kita nggak ada lagi. Sehebat apapun mantu kita, nama kita hilang. Berarti biaya besar, ngurusnya luar biasa, waktu hidupnya nggak bisa diharapin, fulusnya nggak bisa diharapin, jengukannya, kunjungannya, bahkan setelah itu nama kita dilupakan. Itulah makanya orang-orang Arab dulu punya anak perempuan itu sesuatu yang apa, tidak membahagiakan. Mereka lemah melihat punya anak perempuan itu, lemes. Akhirnya datang Nabi Muhammad SAW. Jangan takut, urus saja putrimu dengan ikhlas. Jangan ngarepin uang dari mantumu, jangan ngarepin jengukannya, jangan ngarepin namamu disebut. Tapi tetap nanti di yaumil qiyamah engkau akan duduk bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat kita jadi apa, ngangkat kepala lagi. Kenapa? Iya, nama saya akan hilang, tetapi kita akan berdampingan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Nah tentunya anak laki punya keistimewaan sendiri. Jadi jalan paling cepat untuk mendampingan dengan Rasulullah salah satunya adalah anak perempuan. Ini anak perempuan yang di zaman dulu sahabat itu lemes juga kalau punya anak perempuan. Tapi setelah dengar dari Rasulullah, maka langsung mereka menjadi apa? Bangga punya anak perempuan. Tapi di dunia hilang. Di dunia namanya hilang, nggak ada lagi. Cucu antum, cucu aja selesai, udah. Kiai Habib fulan bin fulan bin fulan, nggak pernah ditanya ibunya siapa, bapak dari ibunya siapa, nggak ketemu, sudah apa, selesai. Di nasab tidak ditulis lagi, di dapat bacaan-bacaan saling mengirim Fatihah pun tidak disebut lagi, selesai. Nah ini tentunya apa, ketika berkaitan dengan anak putri. Tapi untung Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang sabar mendidik dua putrinya dengan penuh keikhlasan, tidak mengharapkan dunianya, tidak mengharapkan nama disebut, insya Allah nanti bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah putri-putri kita semua dijadikan putri-putri yang solehat, dan insya Allah mereka menjadi jalan untuk kita bisa berdampingan dengan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.